Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah, siapa yang suka makan masakan hasil olahan belut? Meskipun belut identik dengan makanan kampung, namun kini belut sudah banyak dijumpai di menu restoran. Bahkan, belut juga menjadi oleh-oleh khas di beberapa daerah. Hewan yang memiliki kulit yang licin ini ternyata bisa dijadikan mata pencaharian. Adalah Pak Ocang, pria berusia 55 tahun yang tinggal di Desa Karangsatu, Bekasi. Ia sudah 30 tahun mencari nafkah dengan menangkap belut di sawah. Pada masa mudanya sebelum menikah, Pak Ocang sempat bekerja di pabrik batu bata merah. Namun malang tak dapat dihindari, sebuah kecelakaan kerja menimpa dirinya yang membuat Pak Ocang kehilangan salah satu tangannya. Kesulitan lah banyak, terkadang nyangkul kan agak susah. Pertama tuh, kedua kerja proyek ya kagak bisa, ya kerja yang berat-beratnya kagak bisa lah. Kalau seperti kondisi saya mah, palingnya yang ringan-ringan dah. Meski kehilangan satu tangan, hal itu tidak membuat Pak Ocang patah semangat. Demi mencukupi kebutuhan istri dan kedua anaknya, setiap hari ia pergi ke sawah untuk mencari belut. Alat yang saya siapkan, pertama ember, karung, prosesnya nyarinya ke sawah milik orang, Pak. Beginilah cara Pak Ocang mengumpulkan belut. Satu persatu ia kumpulkan dari dalam lumpur di antara pematang sawah. Terlihat seperti pekerjaan yang mudah, namun dengan kondisi fisiknya yang tidak sempurna, terkadang Pak Ocang sering terpeleset dan terluka. Dan nangkapnya, saya njok, langsung saya kodok di lubangnya, baru keluar dagingnya. Terkadang dapat 1 kilo, terkadang dapat setengah kilo. Tak banyak pilihan lain bagi Pak Ocang untuk mendapatkan uang tanpa perlu modal. Hanya dengan berburu belutlah satu-satunya cara baginya mencari nafkah. Setelah belut terkumpul, kemudian ia menjualnya ke pengepul atau ke tetangga yang biasa memesan. Begitulah cara Pak Ocang bertahan hidup. Penghasilannya tidak menentu, tergantung berapa banyak belut yang bisa ditangkap. Itu pun diperoleh dengan susah payah. Pernah juga, kalau ketemu orangnya mah pasti diomelin, soalnya bisa jalannya apa itu lahan gitu yang udah dirapihin. Pak Ocang kadang tidak sendirian mencari belut. Anak bungsunya yang masih kecil sesekali ikut membantu mencari belut di sawah sepulang sekolah. Adik, ini bawa pulang dulu, kasih nama ibu, ada yang mesen. Sejak baru umur 3 tahun, habis kondisinya kagak mencukupi. Membantu menangkap belut bagi anak Pak Ocang sekaligus seperti bermain di sawah. Dibantu si bungsu, Pak Ocang bisa membawa pulang setengah hingga 1 kilogram belut. Kalau dari belut nanti kadang kalau sekilo cuma 30.000. Dikali sekarang dapat setengah kilo buat lagi 15.000 itu. Kalau dicukup-cukupi gimana ya? Kalau zaman sekarang kemungkinan kagak cukup. Habis gimana kemampuan kita sama segitu penghasilannya, penting kita mah dikasih keselamatan dan kesehatan aja gitu. Sebagian belut hasil tangkapan Pak Ocang dan anaknya hari ini diantar ke pelanggan yang sudah memesan belut mentah. Kalau tidak ada tetangga atau warga kampung yang memesan, barulah Pak Ocang menjualnya ke pengepul di pasar. Ya sering pesen belut sama Bapak Ocang ya karena emang enak juga. Anak-anak saya juga suka, beda dari yang lain lah masakannya enak. Ya saya juga ikut membantu Pak Ocang lah karena keadaan Pak Ocang yang kayak gitu. Seperti inilah kehidupan sehari-hari Pak Ocang dan keluarganya. Mereka tinggal di sebuah gubuk di sekitar area persawahan.
Di rumah dari bilik bambu ini, Pak Ocang merawat istrinya, Ibu Sari, yang lebih banyak berbaring lemas karena mengidap penyakit diabetes. Sepulang bekerja mencari belut, Pak Ocang melayani pembeli belut hasil tangkapannya yang datang ke rumah. Namun, Pak Ocang tidak selalu mendapatkan hasil seperti yang diharapkan. Ada saja hal yang membuatnya harus banyak bersabar. Ocang, belut, Ada, cuma sedikit. bagian ngambil dulu, boleh nggak? Boleh dah, Ya bayarnya ntar. boleh. Ntar ya, ngomong dulu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Jerih payahnya mencari belut di sawah seharian rupanya belum banyak memberikan rejeki hari itu. Pak Ocang pun hanya bisa pasrah. Dengan kondisinya yang serba pas-pasan, Pak Ocang juga harus membiayai pengobatan istrinya. Kalau istri saya sekarang lagi sakit, kadar gula. Kemarin udah dioperasi, Pak. Lemes sama sakit, kaki sakit, kadar gula tinggi, saya kasihan. Ya sebarian sakit kayak saya bantuin suami, kasihan sama suami saya. Dia banyaknya lemes mulu, kakinya sakit banget. Menderita penyakit diabetes sejak berumur 8 tahun membuat Ibu Sari harus rutin berobat untuk mengontrol kadar gulanya. Namun, lantaran ketiadaan biaya, Bu Sari tidak mampu berobat ke rumah sakit. Terpaksa hanya sesekali pergi ke mantri yang prakteknya tidak jauh dari rumah, agar tidak perlu lagi keluar ongkos untuk naik angkutan umum. Iya, sekarang habis kagak punya biaya. Kerja keras, itulah yang tertanam dalam benak Pak Ocang sebagai satu-satunya tulang punggung keluarga. Pekerjaan apa saja asalkan halal dijalaninya sepenuh hati, tanpa pernah mengeluh, meski kekuatan fisiknya terbatas. Selain mencari belut, Pak Ocang juga sering turun ke sawah sebagai buruh tandur. Pekerjaannya ya kita ngabut tanaman gitu, tanaman padi, ngolah tanah, macul ya terkadang kalau ada yang belinya macul gitu ya, nyangkul apa saja yang penting yang kita dapat rezeki gitu. Kalau lagi cocok tanamnya dari penghasilan bertani ya, kalau lagi ngambil belutnya penghasilan dari belut. Upah Pak Ocang dari menggarap lahan dihitung dari pekerjaan yang bisa ia selesaikan hari itu. Itu pun bukan upah perorangan, melainkan dibagi dengan pekerja lainnya. Kalau sama bertani mah cocok tanam terkadang dapat 40.000, terkadang dapat 50.000 per hari itu sama teman-teman. Cang, sama Pak kerja lo, sama Pak ini lo kerjainnya ini. Tapi gimana ini Pak? Buru-buru, sekarang ini gue bayar dah, yang kemarin aja dah. Sekarang udah bagian dah. Ya itu simpel lah. Bagian yang sekarang aja udah, yang besok aja dah. Iya, terima kasih Pak ya. Ya kendalanya karena kasihan, karena dia tangannya begitu. Saya kasihan sih ya sama dia. Dia kerja lama kerjaannya dia Ocang. Karena kondisi tangannya nggak ada lah sebelah. Sebisa-bisanya dia. Karena saya kasihan sama dia, kerjakan di sawah dia. Itu saya membantu keluarga dia. Alhamdulillah namanya kita usaha ya, kalau dikatain lelah melelah, cuman kita gimana ya? Kalau kita namanya kita nyerah, kita kagak percaya sama yang kuasa. Yang penting kita berusaha aja gitu. Mencari belut selain untuk dijual, bagi Pak Ocang juga untuk menghemat pengeluaran.
Sebagian belut hasil tangkapannya bisa disisihkan untuk dimasak dan menjadi lauk bersama keluarganya. Pak Ocang tidak segan-segan melakukan pekerjaan memasak, menggantikan sang istri yang harus banyak beristirahat. Dengan terampil, Pak Ocang mengolah belut menjadi santapan yang sederhana hari itu. Keterbatasan fisik merupakan salah satu ujian yang diberikan Allah kepada hambanya. Dengan ujian inilah, derajat kemuliaan yang tidak bisa dicapai hanya dengan amal akan diberikan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh seseorang niscaya punya suatu derajat di sisi Allah yang tidak akan dicapainya dengan amal, sampai ia diuji dengan cobaan di badannya, lalu dengan ujian itu ia mencapai derajat tersebut." Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat, usia bukanlah menjadi halangan untuk terus berusaha dan berkarya. Dari kisah Pak Ocang dan Kakek Entang, kita belajar. Semangat pantang menyerah serta kesabaran menjadi inspirasi yang dapat kita petik hari ini. Semoga tayangan hikmah hari ini dapat membawa manfaat serta inspirasi dalam mengarungi kehidupan. Saksikan terus program Hikmah setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 5.30 waktu Indonesia Barat hanya di Trans 7. Menggali hikmah, menuai berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.